Kami akan menjaga kedaulatan NKRI. Kami akan mengejar KKB sampai ke seluruh penjuru Papua. TNI Jaya! Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil menembus dan menghancurkan benteng pertahanan kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah zona merah Papua pada operasi penggerebekan yang berlangsung sejak dini hari tadi. Satuan TNI yang dilengkapi dengan panser badak bergerak cepat, menembus pos-pos pengawasan musuh yang sebelumnya dianggap sulit ditembus dan menguasai titik-titik strategis di kawasan konflik. Operasi ini merupakan bagian dari upaya serius TNI untuk menekan aktivitas KKB yang selama ini mengganggu stabilitas keamanan di Kabupaten Puncak dan sekitarnya. Pihak TNI melaporkan bahwa dalam penggerebekan tersebut, panser badak digunakan sebagai kendaraan utama untuk menghancurkan pos pertahanan KKB yang dipenuhi barikade beton dan jebakan lapangan. Kendaraan tempur ini berhasil membuka jalur aman bagi pasukan darat untuk memasuki wilayah yang sebelumnya dianggap sangat berbahaya, sekaligus meminimalkan resiko korban di pihak TNI. Menurut data awal yang dirilis Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih, puluhan pos pengawasan KKB dihancurkan, termasuk gudang senjata dan fasilitas komunikasi yang selama ini digunakan untuk koordinasi serangan terhadap warga sipil dan personel TNI. Operasi ini dimulai sekitar pukul 2 WIT dengan koordinasi penuh antara unit lapangan dan Komando Pusat. Intelijen TNI telah memetakan seluruh pergerakan KKB selama beberapa minggu terakhir, sehingga penyerbuan dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Sumber di lapangan menyebutkan bahwa kekuatan KKB mencoba melakukan perlawanan sporadis, namun tekanan dari panser badak yang dilengkapi senjata berat membuat posisi mereka tidak mampu bertahan lama. Beberapa titik benteng yang sebelumnya menjadi basis pertahanan utama KKB kini berada di bawah kontrol penuh TNI. Selain menghancurkan infrastruktur pertahanan musuh, operasi ini juga menekankan pada pengamanan jalur logistik dan komunikasi di kawasan rawan konflik. TNI memprioritaskan pengamanan warga sipil di sekitar lokasi operasi dengan mengevakuasi penduduk dari wilayah terdampak, sekaligus mensterilisasi area agar tidak ada jebakan atau ranjau yang tersisa. Komandan lapangan menyatakan bahwa keberhasilan operasi ini merupakan hasil dari sinergi intelijen, dukungan logistik, dan kemampuan tempur panser badak yang mampu menembus benteng KKB secara efektif. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kodam 17 Cendrawasih, disebutkan bahwa operasi penggerebekan zona merah Papua ini merupakan langkah strategis untuk menekan kemampuan operasional KKB di wilayah pegunungan dan hutan Papua. TNI menegaskan bahwa setiap aktivitas KKB yang mengancam keselamatan warga sipil dan personel TNI akan dihadapi dengan tindakan tegas. Sementara itu, laporan awal dari tim lapangan menyebutkan bahwa TNI berhasil menyita sejumlah senjata api, amunisi, serta perlengkapan komunikasi yang digunakan KKB untuk mengatur serangan terhadap aparat dan warga lokal. Kedepannya, TNI akan tetap mempertahankan kontrol di wilayah yang telah direbut, termasuk mendirikan pos-pos pengawasan strategis dan melakukan patroli rutin untuk mencegah kembalinya KKB ke lokasi yang sama. Operasi ini menjadi bukti kemampuan TNI dalam melakukan penyerbuan terkoordinasi terhadap zona konflik tinggi, memanfaatkan kendaraan tempur canggih, serta menekankan keselamatan warga sipil sebagai prioritas utama. Operasi penggerebekan yang dilakukan TNI di zona merah Papua memasuki tahap kritis saat panser badak memimpin serangan terhadap benteng pertahanan KKB. Menurut laporan lapangan, kendaraan tempur ini bergerak menembus jalur sempit dan medan pegurungan yang sebelumnya dijaga ketat oleh pasukan KKB. Setiap titik pertahanan yang dijaga KKB dihancurkan secara sistematis, termasuk barikade beton, pagar kawat berduri, dan pos-pos pengamatan yang menempati ketinggian strategis. Pertempuran terjadi sejak pukul 03.30 WIT, ketika panser badak mulai menembus pos utama KKB. Pasukan KKB mencoba melakukan perlawanan sporadis dengan senjata ringan dan ranjau darat, namun tekanan dari panser badak yang dilengkapi meriam otomatis dan senjata berat membuat pertahanan musuh runtuh dalam waktu singkat. Sumber di lapangan melaporkan suara ledakan dari barikade yang dihancurkan terdengar hingga beberapa kilometer, menandakan tingkat kehancuran yang signifikan terhadap infrastruktur KKB. Tim infanteri TNI mengikuti ketat di belakang panser badak, melakukan pembersihan area sambil memantau pergerakan musuh yang mencoba melarikan diri ke hutan.
Komandan lapangan menegaskan bahwa setiap langkah penyerbuan dilakukan dengan perhitungan matang, meminimalkan risiko bagi personel TNI sambil memastikan sasaran utama, yaitu gudang senjata dan pos komunikasi KKB, dapat dikuasai. Beberapa tim intelijen juga menandai titik-titik jebakan dan ranjau untuk dinetralisir sebelum pasukan memasuki area yang lebih dalam. Dalam operasi ini, Panser Badak berperan ganda sebagai perisai untuk pasukan infanteri dan sebagai alat penghancur utama benteng pertahanan musuh. Kendaraan tempur ini mampu menembus rintangan yang sebelumnya dianggap sulit dilalui, membuka jalur aman bagi pasukan TNI untuk masuk lebih dalam ke wilayah KKB. Laporan awal menunjukkan bahwa beberapa pos pengawasan musuh hancur total, sementara pasukan KKB yang bertahan mengalami kerugian signifikan, dengan sebagian besar mencoba melarikan diri ke pegunungan sekitarnya. Selain itu, TNI juga melakukan pengamanan warga sipil yang berada dekat dengan zona pertempuran. Evakuasi dilakukan cepat untuk meminimalkan risiko terhadap masyarakat, sementara pasukan TNI mensterilisasi area dari ranjau dan jebakan. Aksi ini menegaskan strategi TNI yang mengutamakan keamanan warga sekaligus efektivitas serangan terhadap musuh. Operasi yang berlangsung hingga menjelang pagi ini menghasilkan kontrol penuh atas sebagian besar benteng pertahanan KKB. Senjata, amunisi, dan peralatan komunikasi berhasil diamankan, sementara jalur logistik KKB terputus total. Komandan lapangan menyatakan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti efektivitas sinergi Panser Badak, pasukan infanteri, dan tim intelijen TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata di medan yang sulit dan berbahaya. Setelah berhasil menghancurkan benteng pertahanan KKB, TNI melanjutkan tahap konsolidasi dan pengamanan wilayah yang telah direbut. Fokus utama operasi kini bergeser pada penguatan kontrol di titik-titik strategis dan pencegahan upaya perlawanan KKB yang tersisa. Komando lapangan melaporkan bahwa seluruh jalur akses utama yang sebelumnya digunakan KKB untuk pergerakan pasukan dan logistik kini berada di bawah pengawasan TNI. Tim lapangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sisa-sisa pos pertahanan musuh, mensterilisasi ranjau dan jebakan yang masih aktif, serta mengamankan senjata dan perlengkapan komunikasi. Beberapa gudang senjata yang menjadi basis koordinasi KKB berhasil diamankan dan dibawa ke titik pengumpulan logistik TNI untuk dianalisis lebih lanjut. Selain itu, pasukan TNI juga menempatkan pos pengawasan baru di lokasi strategis guna mencegah infiltrasi kembali oleh KKB. Pihak komandan lapangan menegaskan bahwa konsolidasi wilayah ini tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga pada perlindungan warga sipil di sekitar zona konflik. Evakuasi warga dilakukan secara terkoordinasi, sementara tim TNI memastikan bahwa jalur evakuasi dan perlindungan berjalan aman. Warga yang sempat berada dekat dengan benteng pertahanan KKB kini berada dalam kondisi aman di lokasi yang telah disiapkan oleh pihak militer. Selain itu, TNI juga melakukan patroli rutin di sekitar area yang direbut. Patroli ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kelompok KKB yang mencoba melakukan serangan balasan atau menanam ranjau darat. Koordinasi antara unit darat, unit Panser Badak, dan tim intelijen tetap dijaga secara ketat, sehingga setiap informasi pergerakan musuh dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Dalam laporan resmi Kodam 17 Cendrawasih disebutkan bahwa keberhasilan penguasaan wilayah ini menjadi bukti kemampuan TNI dalam menembus zona konflik tinggi, menekan perlawanan musuh, dan menjaga keamanan warga sipil secara simultan. Hasil operasi menunjukkan bahwa KKB kehilangan kontrol atas titik-titik strategis yang sebelumnya menjadi pusat pertahanan mereka, serta kehilangan jalur logistik yang vital untuk operasional sehari-hari. Selain aspek militer, TNI juga melakukan pendataan dan pemulihan infrastruktur lokal yang terdampak selama pertempuran. Beberapa fasilitas umum yang sempat digunakan KKB untuk kegiatan operasional kini diperiksa dan dipastikan aman untuk digunakan kembali oleh warga lokal. Upaya ini menjadi bagian dari strategi TNI untuk memulihkan stabilitas dan keamanan di kawasan yang rawan konflik, sekaligus menegaskan keberadaan negara di wilayah Papua yang sempat dikontrol oleh kelompok bersenjata. Komandan lapangan menambahkan bahwa keberhasilan penguasaan dan konsolidasi wilayah ini menjadi landasan bagi langkah-langkah operasional selanjutnya, termasuk pengembangan pos-pos pengawasan, patroli berkelanjutan, serta penegakan hukum terhadap kelompok yang masih mencoba mengganggu ketertiban.
Dengan pengamanan yang ketat, TNI memastikan bahwa zona merah Papua kini berada di bawah kontrol penuh aparat militer, sekaligus menekan kemampuan operasional KKB secara signifikan. Pasca penggerebekan dan penghancuran benteng pertahanan KKB, TNI kini berada dalam posisi strategis untuk memperkuat kendali wilayah dan menekan aktivitas musuh yang tersisa. Penguasaan titik-titik vital di zona merah Papua, termasuk pos pengawasan, jalur logistik, dan gudang senjata KKB, memberikan keunggulan signifikan bagi TNI dalam hal intelijen, mobilitas, dan kemampuan respon cepat terhadap ancaman di masa depan. Komandan lapangan melaporkan bahwa keberhasilan penguasaan wilayah ini memungkinkan TNI mengatur patroli rutin dan pengawasan elektronik di seluruh titik strategis. Pos-pos pengamanan baru telah didirikan di lokasi-lokasi kunci, memanfaatkan medan pegunungan dan hutan Papua untuk memaksimalkan efektivitas pengawasan. Semua jalur masuk dan keluar dari area yang sebelumnya dikuasai KKB kini berada di bawah kontrol ketat TNI, sehingga pergerakan kelompok bersenjata dapat dipantau dan diintervensi secara cepat. Respon dari pihak KKB dilaporkan bersifat sporadis. Beberapa kelompok kecil mencoba melakukan serangan terbatas dan penyusupan ke pos-pos TNI, namun upaya tersebut gagal total karena tindakan preventif, patroli intensif, dan dukungan panser badak yang berada di titik-titik kunci. Sumber intelijen TNI menyatakan bahwa moral KKB menurun drastis setelah kehilangan benteng pertahanan utama, gudang senjata dan fasilitas komunikasi mereka. Banyak anggota KKB dilaporkan mencoba melarikan diri ke hutan, sementara sebagian lainnya menyerah kepada aparat TNI. Selain itu, penguasaan wilayah ini memberikan keuntungan strategis bagi TNI dalam mengamankan jalur logistik dan suplai. Gudang senjata yang disita kini menjadi sumber intelijen untuk menilai pola operasional KKB, termasuk rencana pergerakan, titik koordinasi, dan taktik pertahanan yang selama ini digunakan. Informasi ini memungkinkan TNI untuk merancang operasi lanjutan yang lebih efektif, menutup celah yang mungkin dimanfaatkan KKB di masa depan, dan mencegah munculnya benteng pertahanan baru. Pihak TNI juga menekankan aspek kemanusiaan dalam penguasaan wilayah ini. Warga sipil yang sempat berada dekat benteng pertahanan KKB telah dievakuasi dan diberikan perlindungan, sementara tim keamanan mensterilisasi area dari jebakan atau ranjau yang tersisa. Langkah ini memastikan keamanan masyarakat lokal tetap menjadi prioritas sambil mempertahankan tekanan terhadap KKB. Dalam perspektif strategis, keberhasilan operasi ini memperkuat posisi TNI di Papua sebagai kekuatan dominan dalam menekan kelompok bersenjata, sekaligus menjadi peringatan bagi KKB dan pihak lain yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan. Analisis awal menunjukkan bahwa operasi ini tidak hanya menghancurkan fasilitas pertahanan KKB, tetapi juga memutus jaringan komunikasi, meminimalkan kemampuan koordinasi musuh, dan menurunkan kapasitas operasional mereka secara signifikan. Dengan penguatan pos-pos pengawasan, patroli intensif, dan pengendalian jalur logistik dan komunikasi, TNI memastikan bahwa zona merah Papua kini berada dalam kendali penuh aparat militer. Keberhasilan ini menjadi bukti efektivitas strategi kombinasi kekuatan tempur panser badak, pasukan infanteri dan intelijen dalam menghadapi kelompok bersenjata di medan yang sulit dan rawan konflik.